إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dari dua imam besar yang kedua-duanya Ar-Razi dari negeri Rai. Yang pertama Abu Hatim Ar-Razi, yang kedua Abu Zur'ah Ar-Razi. Semoga Allah merahmati keduanya. Setelah kemarin beliau sampaikan prinsip pertama tentang iman, bahwa iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini akidah Ahlussunnah yang membedakan dari Murji'ah dan Khawarij. Khawarij menganggap siapa yang berdosa hilang imannya. Murji'ah malah sebaliknya. Berbuat dosa apapun, sebesar apapun, tidak berkurang sama sekali. Dua-duanya sesat. Ada Ahlussunnah berpendapat bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Berkurang. Sampai pada titik tertentu ketika dia melakukan kekafiran, maka dia keluar dari Islam. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Prinsip berikutnya. Qala, keduanya berkata, wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin bi jami'i jihatih. Bahwa Al-Quran adalah benar-benar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan makhluk. Dari segala sisinya. Bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Rabi' hafizahullah. Wal-Quranu kalamullah tabaraka wa ta'ala. Tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, didukung dengan nusus, dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Bahwa Al-Quran benar-benar ucapan Allah. Yatakallam azalan wa abadan. Allah benar-benar memiliki sifat kalam, memiliki sifat berbicara sejak awalnya sampai tiada akhirnya.
Allah Subhanahu wa taala tetap memiliki sifat kalam. Yatakallam idza syaa. Allah berbicara kalau Allah kehendaki. Qala nusus dalil-dalil yang menunjukkan hal ini katsiratun la tuhsa. Sangat banyak dan tidak bisa dihitung karena terlalu banyaknya. Wa in talawnahu fa huwa kalamullah. Kalau kita membaca Al-Qur'an, maka kita membaca ucapan Allah. Kalau kita menulis Al-Qur'an, berarti kita menulis ucapan Allah. Wa in hafidnahu, kalau kita menghafalkan, maka kita menghafalkan ucapan Allah. Maka itu ucapan Allah. Yang kita baca, yang kita tulis, yang kita hafalkan, itu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-adawat hadhihi adawat makhluqah. Memang alat-alatnya adalah makhluk. Kertasnya makhluk. Suara kita makhluk. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, yang dibacanya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang membaca ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin kalamullahi laysa bimakhluk. Adapun ucapan Allah bukan makhluk. Benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim. Sesuci-sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha tinggi setinggi-tingginya dari ucapan mereka yang berkata bahwa Al-Quran itu makhluk. Hanya karena ingin menghindar dari kalimat Allah berbicara. Entah setan apa yang masuk pada diri mereka, sehingga mereka enggan, berat hati untuk berkata bahwa Allah berbicara. Berat rasanya. Tidak mungkin Allah berbicara. Dan terus Al-Quran ini ucapan siapa? Ya pokoknya itu bukan ucapan Allah. Allah tidak berbicara, tidak berucap. Lah terus Al-Quran itu makhluk. Allah ciptakan Al-Quran. Ini bahaya. Bahaya besar. Karena berarti Al-Quran tidak sempurna. Karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk-makhluk memiliki segala macam kekurangan. Kalau Al-Quran dikatakan makhluk, ini sangat berbahaya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Disebutkan fakalamullahi min sifatihi. Maka yang namanya ucapan Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat kalam. Ilmuhu wa qudratuhu wa iradatuhu. Yang namanya ucapan Allah adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan qudrah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ala kulli syai'in qadir. Maha bisa untuk berbuat apapun. Apalagi berbicara. Allah bisa. Dan itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Kalau Allah ingin bicara, siapa yang menghalangi? Siapa yang menghalanginya? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa fa'alun lima yurid. Wa sam'uhu wa basaruhu. Sebagaimana pendengarannya, sebagaimana penglihatannya. Semua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar. Kalian tidak berat mengimaninya. Allah mendengar. Allah melihat. Kita enggak berat menerimanya bahwa Allah memiliki sifat melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat. Fa'alun. Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Juga tidak berat diterima. Kenapa ketika Allah berbicara terus berat? Masa berbicara? Tidak mungkin. Mustahil ila akhirih. Mengapa? Sebagaimana kita katakan pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Demikian pula ketika Allah berbicara, pembicaraan Allah tidak sama dengan makhluk. Selesai. Tidak menyamakan dengan makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah
laisa kamitslihi syai', tidak menyerupainya sesuatu apapun. Wa kaunul khaliqur raziq, hadhihi min asma'ihi wa sifatihi. Keadaan Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, ini nama Allah dan sifat Allah. Allati la yushabihuhu fiha al-khalq, yang tidak menyerupai makhluk apapun. Maka kalam Allah tabaraka wa ta'ala yatakallam mata sya'a kaifa sya'a. Maka makna Allah memiliki sifat kalam adalah bahwa Allah berbicara kapan dia mau. Kapan dia kehendaki. Dengan apapun yang dikehendakinya. Ini khonina azakumullah. Sebab ada yang mengira bahwa Allah memiliki sifat kalam. Yang berbicara terus dari awalnya azalian sampai abadian. Selama-lamanya. Keliru bahasanya. Bukan berbicara terus. Tetapi terus memiliki sifat kalam. Idza sya'a, kalau Allah mau. Allah tetap memiliki sifat kalam kapanpun Allah kehendaki, dengan apapun yang Allah kehendaki. Ini kalimat yang tepat. Min ghairi tamtsilin, tentunya tanpa penyerupaan, tidak sama dengan ucapan makhluk-makhluk manapun. Wala takyifin, dengan tanpa membayangkan seperti apa, karena pasti tidak sama dengan makhluk. Apa yang kita bayangkan semuanya adalah apa yang kita lihat dari makhluk-makhluk. Sedangkan Allah, kita tidak pernah tahu zatnya. Kalau tidak tahu zatnya, apalagi berbicaranya. Kalau zatnya kita tidak tahu, apalagi cara berbicaranya. Maka tidak perlu bertanya-tanya kayak apa. Wala ta'tilin, tetapi tidak boleh menolak. Harus menerima bahwa Allah memiliki sifat kalam. Wala tahrif, dan jangan pula memaknakan dengan makna lain. Karena disebutkan dalam Al-Quran, qala rabbukum wa qala rabbukum, berkata Rabb kalian dengan lafaz qala. Dalam ayat lain, wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa. Dalam ayat lain, wa nada rabbuka, Rabb kamu memanggil, berbicara, berkata, mengajak bicara, memanggil. Kurang cukup. Sangat jelas sekali bahwa Allah benar-benar berbicara dengan suara yang didengar oleh Musa alaihi salam. Tetapi tidak sama dengan makhluknya. Jangan diselewengkan maknanya kepada makna-makna lain. Allah berbicara itu bukan berbicara, tapi menakdirkan kun fayakun, tiba-tiba kamu paham. Itu saja. Ini menyelewengkan makna kalam. Menyelewengkan makna qala. Menyelewengkan makna nada. Wa nada rabbuka Musa. Rabb kamu memanggil Musa. Ya Musa. Bagaimana? Ikhwan ibn a'azakumullah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakan, kalau saja lautan ini jadi tintanya untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, lanafidal bahr, akan habis lautan ini untuk menulis ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum tertunaikan seluruhnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, akan habis lautan. Walaupun jina bimithlihi madada, walaupun kita datangkan dengan selautan lagi. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dalam ayat lain Allah ucapkan dengan kalimat lain. Kalau semua yang di bumi ini dari pohon-pohon menjadi penanya, dan lautan ditambah dengan 7 lautan menjadi tintanya,
tidak akan habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Mulia, lagi Maha memiliki hikmah. Jelas sekali ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kalimat-kalimat. Berbicara dengan kalimat-kalimat dari ilmu Allah. Yang kalau lautan ini sebagai tintanya untuk mencatat kalimat Allah, nggak akan habis kalimat Allah walaupun lautan itu sudah habis. Ditambah lagi dengan sekian lautan, 7 lautan, tidak akan habis ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa hadzal kaun as-samawati wal arda wal malaikata wal jinna wal insa wal ashjara wal ahjara wal bihara wal anhara wal hitan fi kalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit, menciptakan bumi, menciptakan sungai-sungai, menciptakan malaikat-malaikat, menciptakan jin, menciptakan manusia, menciptakan pohon-pohon, batu-batu, menciptakan lautan-lautan, menciptakan sungai-sungai, menciptakan ikan-ikan di lautan seluruhnya. Semuanya Allah ciptakan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan semuanya dengan kalam, yaitu kun fayakun. Ucapan Allah kun. Dan itu disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya berkata kun, yang bermakna jadilah. Fayakun, maka tiba-tiba jadilah apa yang Allah kehendaki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar berbicara. Karena disebutkan dalam ayat ini Allah menciptakan segala sesuatu dengan kalimat kun. Artinya Allah berbicara, Allah berkata dengan kalimat kun yang bermakna jadilah. Maka tiba-tiba jadilah. Allah hanya berkata kun, maka jadilah. Ini juga dalil berikutnya bahwa Allah benar-benar berbicara. Wa hadza min adillah wa min al-adillati ala anna Allah Subhanahu wa ta'ala yatakallam. Ini termasuk dalil-dalil bahwa Allah benar-benar berbicara. Wa yaqulu wa samma al-Qur'an kalamahu. Allah benar-benar mengajak bicara. Allah benar-benar berbicara. Dan Allah menciptakan dengan pembicaraan. Menciptakan dengan kun. Ucapan Allah, kun. Dan Allah namakan dengan kalamullah. Walaupun dibaca oleh manusia. Allah katakan, itu ucapan Allah. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 6. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang musyrikin, salah seorang dari kalangan musyrikin, minta perlindungan kepada kalian, wahai muslimin, berilah perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, agar dia mendengar ucapan Allah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, mimman yasma'. Dari siapa dia mendengar? Dari Allah langsung atau dari bacaan manusia? Dari bacaan manusia. Kalau ada orang musyrik, orang kafir, minta perlindungan di negeri muslimin, beri perlindungan. Tidak apa-apa. Apa untungnya memberi perlindungan pada orang kafir? Hatta yasma'a kalam Allah, agar kalau dia hidup aman di tengah kita, mereka akan mendengar ucapan Allah. Mimman yasma', dari siapa mendengar? Dari bacaan kaum muslimin. Dari bacaan para imam-imam. Dari ucapan para ustaz. Dari ucapan para kiai. Dari ucapan mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Berarti yang dibaca oleh kaum muslimin juga kalam Allah. Hatta yasma' kalam Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 6. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Musa. Wa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Atau idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Dan ingatlah, ketika Rabbnya Musa memanggil Musa dari balik bukit
tua. Disebut dengan nada, yunadi, yang artinya memanggil. Ayat yang semirip dengan itu, Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 10. Wa idh nada rabbuka Musa. Dan ingatlah ketika Allah memanggil Musa. Dan juga ayat yang mirip dalam surat Fussilat ayat 47. Wa yauma yunadihim aina syurakai. Dan ingatlah ketika Allah memanggil, mana sekutu-sekutuku? Aina syurakai? Mana sekutu-sekutuku yang kalian anggap sebagai sekutu aku? Mana? yakni menantang musyrikin yang menyembah selain Allah. Allah katakan dengan kalimat wa yauma yunadihim, dan ketika Allah memanggil mereka, aina syurakai? Mana sekutu-sekutuku? An-nida maknanya memanggil dengan suara yang terdengar. Mereka mendengar ucapan Allah. Musa mendengar panggilan Allah. Kalau tidak terdengar suara, kalau tidak terdengar kalimat-kalimat apapun, itu namanya bukan memanggil. Itu namanya bukan nada yunadi. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ini penting. Karena beberapa kelompok-kelompok muslimin menyimpang. Salah paham dalam masalah ini. Di antaranya adalah ucapan Asy'ariyah. Kelompok Asy'ari. Pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuni beliau. Karena beliau di akhir hidupnya taubat. Bahkan menulis rujuknya. Saya tinggalkan pendapat saya kembali kepada pendapat sunnah. Itu Abul Hasan Al-Asy'ari. Qala, sebelum taubat dia berkata, Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah. Tetapi maknanya ucapan yang ada pada dirinya saja. Bukan huruf, bukan suara. Tidak ada kata-kata. Bertentangan dengan ayat tadi. Bahwa kalau lautan menjadi tintanya untuk menulis kata-kata. Apa kalimat? Kata-kata. Tapi mereka menyatakan Allah memang berbicara, tapi ucapannya tidak ada kata-kata, tidak ada suara yang terdengar, tidak ada. Tiba-tiba orang paham saja. Itu namanya bukan berbicara. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Mereka berkata, hadal Quran baina aidina laisa kalamullah. Adapun Quran yang ada pada kita, ini bukan ucapan Allah, katanya. Ucapan Allah ada pada Allah. Adapun yang ada di sini bukan ucapan Allah. Bertentangan dengan mana? Bertentangan dengan ayat tadi. Hatta yasma' kalam Allah. Kata Allah, kalau ada orang kafir minta perlindungan, beri perlindungan. Agar mendengarkan ucapan Allah. Ucapan Allah yang di mana? Kalau ucapan Allah yang ada pada diri Allah, siapa yang dengar? Siapa yang dengar? Siapa yang tahu? Tidak ada. Tetapi Allah katakan, hatta yasma' kalam Allah. Yasma' artinya mendengar. Hingga mendengar ucapan Allah. Yakni dari bacaan kaum muslimin. Qala, kata mereka lagi, bahwa ucapan Allah itu adalah makna yang tersimpan pada dirinya. Kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, maka jadilah Taurat. Kalau ditulis dengan bahasa Syriani, maka menjadi Injil. Kalau ditulis dengan bahasa Arab, menjadi Quran. Tetapi bukan itu ucapan Allah. Ucapan Allah yang ada di sana. Yang ada pada diri Allah sendiri. Enggak ada suara, enggak ada kata-kata. Ini adalah kekeliruan besar. Walhamdulillah beliau taubat. Rahimahullah. Wa ghafarallahu lahu. Dan beliau menulis kitab Al-Ibanah. Kitab yang menunjukkan kalau beliau taubat. Dan beliau cabut ucapan-ucapan yang lama. Dia kembali kepada pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Wal Qur'anu indahum bi awamirihi wa nawahihi wa akhbarihi kullih ma'nan wahid la yatajazza. Pendapat mereka juga yang keliru
bahwa perintah-perintah Allah, ucapan-ucapan Allah yang mengandung perintah, larangan, berita-berita, katanya itu adalah satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Ini juga kalamun sahih. Ini juga kalam yang salah. La yaqbaluhu aqlun wa la syar'un. Tidak bisa diterima oleh akal yang sehat, tidak pula oleh syariat. Allah yatakallam al-kalam hadza kamal. Karena sesungguhnya kalau Allah berbicara itu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya supaya mudah dipaham. Apa yang merupakan kesempurnaan, maka Allah lebih sempurna. Apa yang merupakan kesempurnaan pada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna. Orang yang mendengar dengan orang yang tuli, mana yang lebih sempurna? Yang mendengar. Maka Allah lebih mendengar. Maha mendengar. Orang yang melihat dengan orang yang buta. Mana yang lebih sempurna? Yang melihat. Maka Allah lebih melihat. Allah maha melihat. Baik, sekarang kita bahas yang sedang kita bahas. Orang yang berbicara dan orang yang bisu. Mana yang lebih sempurna? Yang berbicara. Maka Allah lebih tinggi dan lebih sempurna pembicaraannya. Laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluknya. Selesai. Jangan khawatir menyamakan dengan makhluk, karena kita ahlu sunnah menyatakan kalamullah tidak sama dengan kalaman makhlukin. Kita meyakini ucapan Allah tidak sama dengan kalam makhlukin. Ucapan para makhluk tidak sama. Kayak apa? Wallahu ta'ala alam. Sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Qala wa farqun kabir bainal mutakallim wal akhras. Sungguh perbedaannya sangat mencolok antara yang berbicara dengan yang bisu. Wal akhras naqisun. Yang bisu itu adalah cacat, kurang sempurna. Wal mutakallim alladhi yantiquhu Allah wa yuhayya lahu an yatakallam akmal. Sedangkan yang berbicara, yang Allah takdirkan bisa berbicara, maka dia lebih sempurna. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna lagi. Lebih sempurna dari seluruh makhluk-makhluknya. Maka Allah maha berbicara. Fa'inda ahli sunnah Al-Quran kalamullah. Maka menurut ahli sunnah Al-Quran itu ucapan Allah. Takallamallahu bihi. Benar-benar ucapan Allah yang Allah berbicara dengannya. Didengar oleh Jibril. Disampaikan ucapan Allah tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajarkannya kepada kaum muslimin. Kemudian kita baca ucapan Allah yang kita dapat dari Rasulullah. Yang Rasulullah mendengar dari Jibril. Yang Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya membaca ucapan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sangat jelas. Sangat jelas. Qala wal adillatu ala anna Allah yatakallam wa yunadi katsiratan jiddan. Dalil-dalilnya sangat banyak, terlalu banyak untuk dihitung. Sudah sebagian kita baca. Wa yauma yunadihim aina syurakai. Ketika Allah memanggil mereka, mana sekutu-sekutuku? Atau ayat aina syurakai qalu adanna kama minna min syahid. Atau wa idnada rabbuka Musa. Dan ingatlah ketika Allah memanggil Musa. Wa akhbarallahu annahu najahu. Bahkan Allah menghabarkan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala yunaji. Yunaji itu berbicara dalam keadaan dekat. Yunaji. Munajat. Wa fi ayatil ukhra. Dan dalam ayat-ayat lain. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Surat Al-Ahzab ayat 4. Saya ulangi. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah mengucapkan al-haq dan Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Mau ditafsirkan apa? Kalimatnya yaqulu.
seluruh orang-orang Arab mengatakan yaqulu artinya berbicara, berkata. Qala fahadihi al-aqwal al-warida fil Qur'ani tunass ala anna Allah yaqul. Ayat-ayat ini menunjukkan dengan nas sebagai dalil bahwa Allah benar-benar berbicara. Wa annahu yatakallam wa annahu takallama bihadzal Qur'an, dan bahwasanya Allah berbicara dengan Quran ini. Dan Al-Quran ucapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu Allah turunkan. Yani Allah berbicara dibawa oleh Jibril ke bumi, maka dikatakan diturunkan. Karena dari Allah yang maha tinggi Subhanahu wa ta'ala. Wabtidau hadal kalam min Allah. Maka awal pembicaraan Quran ini dari Allah. Awal yang berbicara adalah Allah. Disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi dan Nabi menyampaikannya kepada manusia. Fa'ahlul ahwai lahum dalalat. Adapun mereka pengekor hawa nafsu enggan untuk menyatakan demikian. Padahal sangat jelas sekali. Allah berbicara. Diterima oleh Jibril pembicaraannya. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh Jibril? Ucapan Allah. Apa yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan ucapan Allah. Dan itu disebut dalam hadis yang sahih. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, ditentang oleh Quraisy. Apa kata Nabi SAW? Atamna'uni an uballigha kalam Rabbi. Apakah kalian menghalangi aku untuk aku sampaikan ucapan Rabbku? Saya ulangi lafaznya. Atamna'uni an uballigha kalam Rabbi. Apakah kalian menghalangi aku untuk aku sampaikan kalam Rabbi, ucapan Rabbku, ucapan-ucapan Rabbku? Berarti disampaikan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang kita terima dari Al-Quran, itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ajarkan pada anak-anak di pondok pesantren, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dicatat dalam buku-buku mereka, ayat-ayat Al-Quran, itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mereka membuat kisruh dengan membahas suara dan kertas. Tapi kan kertasnya makhluk. Tapi kan suara kita ini makhluk. Tapi kan yang bahas suara kita siapa? Yang membahas kertas siapa? Itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah ketika kamu mencatat ucapan tadi. Ucapan siapa itu? Yang kamu catat? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ketika kamu membacakan ayat Al-Quran, yang kamu baca ucapan siapa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu membaca ucapan Allah. Alhamdulillah. Bisa dipahami insyaallah. Wa qala wallahu tabaraka wa ta'ala waffaqa ahla sunnah wal jamaah lil haqqi. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mendapatkan taufik, memberikan taufik kepada ahli sunnah. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada ahli sunnah wal jamaah untuk berkata dengan kebenaran. Sesuai dengan ayat-ayat dan hadis-hadis. Fi kulli hadhil majalat. Dalam semua perkara-perkara ini. Allati yasul fiha al-ikhtilaf, yang di sana terjadi pertikaian, perselisihan, ternyata walhamdulillah Ahlus Sunnah mendapatkan taufik untuk bicara yang hak. Li'annahum tamassaku bi kitab rabbihim, karena mereka berpegang dengan kitabullah Al-Qur'an. Karena berpegang dengan sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hum ya'taqidun, maka mereka meyakini bahwa kalamullah haqqun. Mereka meyakini ucapan Allah pasti benar. Dan Allah berbicara kebenaran. Tidak mungkin berbicara kecuali kebenaran. Wa anna kalama Rasulillahi haqqun. Dan ucapan Rasulullah SAW haqqun la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Selesai. Kalau kita berpegang dengan dalil-dalil, kita selamat. Masa Allah berbicara? Loh, saya cuma baca Quran. Yaqulu Rabbuna. Baca Quran. Apa salah? Saya cuma baca Quran. Al-Quran berkata, Wallahu yaqulul haq. Allah mengatakan kebenaran.
Hanya membaca Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Wa kallamahu rabbuh. Kenapa? Sesat karena baca Quran. Sesat karena membaca kalimat-kalimat Al-Quran. Tapi itu maksudnya bukan pembicaraan. Maksud kamu kalimat Allah salah. Harusnya bukan yaqulu. Tapi yakhluqul qawla. Menciptakan ucapan begitu. Menuduh Al-Quran salah ucap. Astagfirullah. Astagfirullah. Ahlu sunnah menyampaikan apa adanya dalam Al-Quran. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang jelas tidak mungkin sama dengan makhluknya. Pasti sesuai dengan keagungannya. Kita tidak perlu membahas kayak apa, seperti apa. Karena tidak mungkin akan ada yang bisa menerangkannya. Karena kita tidak tahu yang gaib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.